Halo semuanya, kali ini kita akan ngebahas terkait ChatGPT untuk pengembangan bisnis. Perkenalkan, nama saya Afdan Rojabi, dan jika ada informasi terkait pertanyaan dan lain-lain, bisa di kolom komentar ataupun kontak saya. Nah, tujuan pembelajaran untuk materi ini adalah yang pertama, memahami apa sih tentang ChatGPT. Yang kedua adalah mampu memanfaatkan teknologi AI untuk pembuatan konten marketing. Yang ketiga, mampu mengoptimalisasi bisnis lewat konten marketing. Yang terakhir adalah memahami strategi baru di era digital. Nah, ChatGPT ini sekarang sudah banyak digunakan ya oleh akademisi atau orang konten kreator segala macam sudah memanfaatkan teknologi AI ini. Nah, ChatGPT sendiri adalah sebuah sebutan ya dari generatif pre-training transformer atau disingkatnya ChatGPT. Nah, ini sebuah teknologi AI ya yang berupa memproduksi sebuah bahasa ya, sebuah bahasa yang mampu melakukan percakapan layaknya manusia. Dan memang lebih bisa digunakan itu atau lebih bermanfaat untuk berbagai tugas digital ya, seperti menulis email, esai, dan sebagainya. Nah, ChatGPT sendiri itu dirilis di bulan November ya, tanggal 30 2022. Karena untuk versi ChatGPT 3.5 itu ada keterbatasan pembaruan. Jadi nanti kita coba belajar ataupun praktek gimana sih caranya data yang terbaru itu bisa dipakai. Yang selanjutnya itu keunggulan ChatGPT ya. Yang pertama, lebih ke responnya seperti manusia. Memang masih belum smooth, tapi semakin kesini memang semakin baik, apalagi kalau kalian menggunakan yang versi 4. Nah, yang kedua adalah kecepatan dan efisiensi. Memang untuk ChatGPT ini responnya sudah cukup cepat ya, namun ini nanti akan lebih ditingkatkan. Yang ketiga adalah skalabilitas yang dapat menangani banyak permintaan sekaligus. Yang keempat, peningkatan yang berkelanjutan karena ChatGPT kan dibuat oleh OpenAI ya, dan akan secara rutin melakukan perbaruan dan penyempurnaan ChatGPT. Yang kelima adalah efektivitas biaya. Jadi ChatGPT ini memang dapat menyediakan solusi yang hemat dibandingkan dengan menyewa operator manusia contohnya gitu ya, ataupun copywriting itu akan digantikan oleh ChatGPT. Nah, sebenarnya bukan menggantikan tapi memang membantu seorang konten kayak writer kayak gitu ya, untuk digunakan pengembangan bisnis. Nah, jadi bisa lebih tepatnya dihemat gitu. Kalau dari sisi perusahaan mungkin gitu biaya bisa dihemat. Nah, untuk selanjutnya itu ada kekurangannya ya. Memang secara common sense memang masih kurang lah memiliki pengetahuan terkait rasa ya, karena manusia itu mempunyai banyak common sense yang cukup banyak, sehingga kadang-kadang kita kalau ke ChatGPT itu nanya ya tidak benar ataupun memang belum nyambung itu cukup banyak atau nonsensical. Yang kedua adalah ketidakmampuan memahami konteks. ChatGPT ini juga kadang mengalami kesulitan terkait sebuah pertanyaan ataupun percakapan, sehingga dapat menyebabkan kesalahpahaman. Jadi kalau misalkan kalian masih di bangku kuliah, lebih baik nanti kalau misalkan pakai ChatGPT mohon diubah lagi dan juga ditelaah bahasanya, karena ChatGPT ini masih mempunyai kekurangan, itu kemampuan dia untuk memahami sebuah konteks.
Yang ketiga adalah keterbatasan pengetahuan. Ya memang ChatGPT ini kan dirilis tahun 2022, jadi ada keterbatasan sebuah sebuah data, ada juga keterbatasan pengetahuan domainnya, yaitu terutama di bidang subjek, niche ataupun khusus gitu ya. Jadi memang ada keterbatasan. Nanti kita coba kalau untuk data sendiri yang digunakan itu nanti ada caranya. Lalu yang keempat adalah kurangnya kreativitas. Ya mungkin kedepannya AI ataupun sejenis ChatGPT ataupun ChatGPT sendiri itu akan lebih ke ranahnya kreativitas. Namun untuk saat ini memang untuk menggunakan ChatGPT ini masih ada kekurangan di kreativitas. Dimana kadang kita melatih sebuah AI itu kan mereka belum memiliki kemampuan untuk menghasilkan sebuah ide kreatif dan orisinal kayak gitu ya. Yang selanjutnya itu kalau kalian ingin menggunakan ChatGPT bisa diakses di chat.openai.com di browser ya. Entah itu kalian mungkin pakai browsernya Mozilla ataupun browsernya Chrome segala macam, itu bebas aja sih. Kalian bisa diakses di laman ataupun di link tersebut chat.openai.com. Nah, ini sebagai tampilannya ya, tampilan di ChatGPT. Jadi kalau kalian pertama kali masuk setelah daftar, kalau misalkan belum daftar akunnya, nanti akan diarahkan ke ChatGPT seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Baik, itulah introduction ataupun pendahuluan yang saya ungkapkan ataupun saya infokan kepada kalian. Yang selanjutnya nanti kita akan gimana sih cara menggunakan ChatGPT tersebut, sampai beberapa materi mungkin secara ada praktek-prakteknya yang akan kita berikan ataupun dilatih oleh kalian. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat, dan untuk selanjutnya kalian bisa cek video saya.